Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri yang adil dan bijaksana, yang saya hormati Bapak Ibu Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Marilah bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, inayah dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih menggenggam agama yang diridhoinya hingga saat ini. Semoga nikmat iman dan Islam senantiasa Allah limpahkan atas kita hingga akhir usia. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umat beliau yang selamat dan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini saya akan memaparkan mengenai pentingnya gaya hidup halal. Kesenangan dunia amatlah membuai pandangan, sehingga siapapun bisa tergoda dan menjadi kalap mata. Meraup kemewahan dan gelimang harta tanpa membedakan jalan yang ditempuh dengan cara halal atau jalan haram. Oleh karena itu, Rasulullah memberikan peringatan dalam sebuah hadis yang artinya, sungguh akan datang pada manusia suatu zaman di mana manusia tidak lagi memperdulikan dengan cara apa mereka memperoleh hartanya, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah juga memperingatkan bahwa kunci diterimanya ibadah seseorang adalah amal solehnya. Salah satunya yaitu dipengaruhi oleh harta. Harta yang tidak halal juga menjadi penyebab tercegahnya jawaban doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah. Itulah mengapa terkadang kita sudah berusaha dan berdoa namun masih belum dikabulkan. Padahal prosedur dan prasyarat agar doa terkabul sudah kita upayakan. Salah satunya berdoa di waktu yang tepat, berdoa dalam keadaan yang suci, namun belum dikabulkan oleh Allah. Hal ini bisa disebabkan karena harta yang kita peroleh. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang penjelasannya, mengkonsumsi barang yang halal, baik makanan, minuman maupun pakaian, bahwa bukan hanya sekedar kewajiban bagi seorang muslim, namun ia merupakan kunci bermurahnya ibadah dan doa yang dilaksanakan setiap harinya. Maka memahami dan mengaplikasikan gaya hidup halal harus senantiasa kita terapkan sebagai umat muslim. Hadirin rahimakumullah, jika kita telusuri halal dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, kita akan mendapatkan sebagian besar berkaitan dengan konsumsi pada diri seseorang, seperti makan, minum, pakaian, dan harta. Hal ini juga memiliki korelasi dengan muamalah atau jual beli. Bahkan dijelaskan dalam Al-Quran dalam sebuah ayat, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik dan terdapat di bumi ini, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan.
Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Ada beberapa hal yang dilarang oleh Allah dalam amalah, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Namun semua yang dilarang itu dapat disimpulkan menjadi dua hal. Yang pertama, haram lizatihi atau dilarang karena zatnya, diantaranya khoma, bangkai, darah, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu haram li ghairihi atau dilarang karena hal lain. Semua yang pada dasarnya halal namun menjadi haram karena hal lain. Seperti dilarang makan makanan karena merupakan hasil curian. Dijual menjual anggur karena untuk dibuat menjadi minuman keras. Dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan atas kamu pada hari Jumat melaksanakan sholat Jumat, maka tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Gaya hidup halal meliputi muamalah yang berkaitan antara manusia dengan sekitarnya atau manusia lain ataupun benda-benda tak hidup seperti makanan, minuman, dan pakaian dalam koridor yang diperbolehkan oleh Allah, dalam ketentuan yang menjauhi apa yang diharamkan dalam syariat Islam. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan senantiasa menjaga gaya hidup halal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan dalam menyampaikan tausiah yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.